Salam saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa saudaraku di channel ini. Mari kita mau belajar dan terus belajar akan firman Tuhan dalam Alkitab. Karena tentunya kita tidak tunggu saat kita mau mati, meninggal, lalu kita baru mengetahui ajaran yang kita ikuti adalah salah. Terlambat saudaraku. Kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak jarang dapat membuat kita bimbang akan kuasa Allah. Itu wajar bagi sebagian orang, sebab manusia memang terbatas. Namun kita juga perlu ingat bahwa Allah Maha Kuasa, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk menjadi manusia sekalipun. Berikut ini adalah penjelasan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk jadi manusia. Mempelajari 3 bukti tersebut dapat menolong kita semakin mengerti akan kemahakuasaan Allah. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 47 saudaraku, yaitu dengan perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Dalam bacaan ini banyak sekali Yesus memakai kata aku. Ini terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Di ayat 21 yang berbunyi, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Padahal dalam Injil hanya Yesuslah yang membangkitkan orang mati, sama seperti Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Saya sangat bersukacita, saudaraku, kalau membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Siapakah Bapa yang Yesus bicarakan dalam perikop ini, saudaraku? Kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak sekali orang-orang atau anak-anak Tuhan terpanggil. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat menjadi Paulus baru. Bahkan ada yang hampir mirip Stefanus. Untungnya tidak mati, saudaraku. Kesaksian yang luar biasa sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang diubah karena Tuhan Yesus sebagai Bapa menjangkau langsung jiwa-jiwa seperti pada 2000 tahun lampau. Hati keras, hati yang membantu, kepala batu, keras kepala, Tuhan ubah menjadi lembut, penuh kasih. Ingatkah saudara tentang cerita Nelson Mandela, seorang pejuang anti-apartheid, politik yang membedakan orang berdasarkan warna kulit di Afrika Selatan. Pernah menjadi tahanan politik selama 27 tahun. Berbagai penganiayaan sering diterimanya. Bahkan ada seorang sipir yang sangat kejam. Ketika Mandela kehausan minta minum, sipir itu malah, maaf saudaraku, sipir tersebut mengencinginya. Namun ketika Mandela dibebaskan dan menjadi presiden, dia tidak dendam. Dia merangkul lawan-lawan politiknya untuk duduk bersama di pemerintahannya. Bahkan dia yang mengundang sipir yang kejam itu untuk hadir di upacara penobatannya. Inilah kasih yang sepatutnya
dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mungkin kita berpikir, ya saya bukan Mandela, tidak mungkin bisa tahan jika diperlakukan demikian. Saat ini pun sedang terjadi di tengah bangsa kita hal demikian, sehingga menjadi sorotan dunia. Dia dipenjara dan disiksa luar biasa hebatnya. Sayangnya manusia lebih suka menyusun rencananya sendiri. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan." Dalam Imamat 19 ayat 18b. Tidak ada kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, "Bencilah musuhmu." Rupanya orang-orang Yahudi keliru menafsirkan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Mazmur 5 ayat 6b, "Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan." Ayat ini mereka pakai untuk mengasihi sesama orang Yahudi dan membenci golongan lain. Pesan dari firman Tuhan saat ini, saudaraku, adalah agar sebagai milik kepunyaan Tuhan yang memiliki relasi perjanjian dengannya, jangan sampai kita membuatnya cemburu karena ketidaktaatan kita. Marilah saudaraku yang sudah mau menonton channel ini, jangan lupa share, lalu subscribe. Ada komen, silakan di komentar. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga memberkati Indonesia tercinta ini. God bless you.